Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelagung TV, kemarin saya webinar dengan Unpad, fakultas saya ya, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, tentang bagaimana pengaruh dari teks ya. Artinya begini, kuliah di Fakultas Sastra ada nggak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang paling menarik, narasumbernya selain saya ada Butet Manurung, bos dari Sekolah Rimba ya. Dia saat itu di Canberra. Apa yang dia katakan? Di Canberra, COVID-19 sudah nggak ada. Anak-anak sudah sekolah lagi. Saya bertanya, kenapa bisa begitu? Karena pemerintahnya menggaji warganya sebesar 20 juta satu bulan. Nah, siapa yang tidak suka? Piknik di rumah. Dan kosnya juga selesai itu satu bulan. Tidak perlu lagi untuk beli ini itu untuk recovery. Tidak usah, cukup sejahterakan warganya. Nah, itu kabar terbaru soal COVID-19. Tapi hari ini, episode ini saya ingin menyampaikan tentang semuanya karena Palmerah. Nah, ya, saya mau ambil nih. Ini dia. Ini Arswendo Atmowiloto, ini guru besar saya. Mengarang itu gampang. Duduk ya, Dud ya. Oke. Nih. Jadi, episode ini akan saya persembahkan untuk Arswendo Atmowiloto. Saya merasa berdosa sekali ketika beliau sakit, saya nggak ada di Jakarta. Ketika beliau meninggal, saya juga nggak ada di Jakarta, sedang traveling menyulut gempa literasi. Semoga Mas Wendo mendapat alam kubur yang terang. Nah, kenapa saya bilang semua berkat Palmerah? Saya ingat tahun 81 kalau tidak salah. Bersama Riz Revolta dan Iman Nurosadi, saya berangkat ke Majalahai menyerahkan satu puisi korban tabrak lari itu. Judulnya saya lupa, tapi tidak memakai nama saya, pakai nama samaran. Saya lupa nama samarannya. Dimuat honornya 3.500 itu. Tapi saya nggak akan bicara soal itu. Tapi saya berhadapan langsung dengan Arswendo Atmowiloto. Jadi beliau lagi kayak gini mejanya, sama dia sibuk lagi nulis, terus saya duduk situ. Dia lihat saya pakai seragam putih abu-abu, tangannya satu, nggak tahu dia kasihan atau tidak. Tapi dia tanya, ada apa? Terus saya ngajuin puisi, terus ya dia coret-coret gitu, ngasih masukan-masukan. Setelah itu ya udah, nanti ini bisa dimuat dan dimuat. Nah, pertemuan berikutnya itu justru setelah berapa tuh? 7 tahun berikutnya saya membawa Balada Si Roy. Jadi saya membawa 4 episode Balada Si Roy. Setelah saya membaca buku dia ya, buku beliau Mengarang Itu Gampang, dan cerita bersambungnya di Kompas, kalau nggak salah Opera Bulu Tangkis, Opera Jakarta, Senopati Pamungkas. Ini Senopati Pamungkasnya nih, saya lupa yang kecil-kecilnya di mana ya. Ini yang besar setelah dicetak ulang. Ada yang edisi kecilnya. Saya nggak tahu Opera Jakarta di mana Opera Bulu Tangkis. Opera Bulu Tangkis itu karena saya pemain badminton sehingga saya terobsesi. Nah, tahun 88 saya bawa Balada Si Roy 4 episode ke Majalahai. Mas Wendo sedang duduk sama, lalu dia melihat saya pakai tangan palsu. Lupa saya pakai tangan palsu. Ibu saya bilang, kamu pakai tangan palsu lah, khawatir nanti emosi, ada yang menghina dan sebagainya. Jadi Mas Wendo, saya bilang ke Mas Wendo, saya punya, kalau dalam musik ini rock, kalau lupus sweet pop kata saya. Jadi waktu itu 1 tahun lupus menggila. Saya mau menyodorkan ini rock kalau dalam musik, dan ini apa saya bilang ya, sweet pop kalau lupus, terus apalagi intinya. Oh iya, dan ini tidak ada duanya. Karena apa? Majalahai waktu itu mau bermetamorfosa jadi majalah laki-laki. Roy kata saya ini antitesa dari Boy. Saat itu lupus dan catatan si Boy sedang menggila. Saya bilang ini antitesanya. Ada banyak anak-anak muda Indonesia yang nasibnya seperti Roy. Jadi saya bilang tesis saya begini, bahwa anak muda di Indonesia dalam hidupnya pernah mengalami kehilangan orang atau sesuatu yang dicintainya 1 kali, dan Roy juga begitu. Kalau tidak mau, saya datang lagi seminggu ke sini, akan saya kasihkan ke majalah lain. Itu 4 episode. Lalu seminggu kemudian saya datang, Mas Wendo nggak ada yang menghadapi saya, Mbak Retno kalau nggak salah. Mas Wendo lagi keluar negeri.
Kemudian diterima, lalu dimuat, saya harus bikin lagi berpuluh-puluh episode. Nah, kemudian saya diterima bekerja di Gramedia, lalu jadi semacam magang di majalah Hai. Kemudian Mas Wendo membuat tabloid Pramuka, saya ditawari untuk jadi wartawan dan redaktur budaya di tabloid Warta Pramuka. Nah, yang paling berkesan dari saya itu adalah sikap Mas Wendo itu. Dia memang penuh candaan, kadang-kala candaannya juga suka nyelekit gitu ya. Misalnya kalau dia misalnya gini, kamu dari mana? Dari Unpad. Oh, si itu dari Lenteng Agung. Dia suka kayak gitu. Jadi kadang-kala dia meledeknya seperti itu. Dan dia punya kenangan manis di senior-senior saya. Saya sih tidak sebegitu banyak waktu ngobrol dengan Mas Wendo, tapi setiap mengobrol dengan dia berkesan karena dia selalu mengajari. Contohnya ketika saya menulis sebuah puisi, lalu dibaca Mas Wendo, dia bilang, oke, ini bagus nih, gini. Saya saya review ya, dan saya merasa terhormat sekali. Puisi saya direview setengah halaman di majalah Hai. Saat itu Fahrunas Jabar, terus Jai Bimo, Yusri Jalkawe, Beno Pamungkas, Bambang Widiatmoko, siapa lagi ya, penyair-penyair nasional sudah beredar waktu itu. Saya pakai nama Golagong waktu itu ya. Nah, yang kedua, pelajaran berharga lagi dari Mas Wendo. Suatu hari saya memberikan satu episode cerita pendek, lalu dibaca sama dia, kemudian saya dipanggil. Golagong, saya nggak akan muat cerpen ini. Kenapa bang? Kamu menulisnya sedang marah. Jadi kalau menulis cerita pendek atau fiksi, tidak boleh sedang marah. Karena nanti alter ego kita tuh masuk ke dalamnya. Sehingga pembaca akan bingung, mana si tokoh, mana nih penulis. Jadi sebaiknya penulis tidak boleh terlibat di dalamnya. Saya disuruh revisi, sana, perbaiki. Saya mikir, kenapa kamu sedang marah? Dan memang saat itu saya sedang marah karena saya mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu adik saya kecelakaan bersama ibu saya, ditabrak truk. Untung adik saya masih selamat, cuma dia kehilangan telinganya. Nah, satu episode tentang dia saya masukkan di Balada Siroy. Jadi buat para penulis pemula, saran saya tiru apa yang Mas Wendo sarankan ke saya. Tidak boleh dalam keadaan marah. Juga tidak boleh, pada akhirnya saya menemukan, tidak boleh sedang kasmaran. Jadi pokoknya selesaikan dulu urusan kita. Kalau sudah selesai, baru kita menulis. Jadi kalau kita marah, jatuh cinta, selesaikan dulu tuh, bikin draft pertama aja. Karena pasti isinya itu hiperbol, isinya pasti berbunga-bunga. Kalau tadi dalam keadaan marah pasti emosi, keluar kalimat-kalimat atau kata-kata yang kasar. Kalau sedang jatuh cinta, kalimatnya berbunga-bunga. Nah, itu harusnya fase pertama kata Mas Wendo. Barulah setelah kita selesai kontemplasi, baru menulis. Nah, itu dia kenangan manis saya dengan Mas Wendo. Hanya saja tahun 90 kalau tidak salah, Mas Wendo tertimpa musibah gara-gara polling ya. Saat itu di tabloid Monitor, polling itu saya ingat yang pertama dipilih oleh pembaca Pak Harto. Saya lupa yang kedua Nabi Muhammad apa ya, yang kedua atau yang ketiga. Intinya Nabi Muhammad tidak pertama, sehingga diprotes, lalu Mas Wendo dianggap menistakan agama dan masuk penjara selama 5 tahun. Nah, karena nggak ada Mas Wendo, saya patah hati. Saya juga cuti, saya pergi traveling ke Asia, 7 negara Asia. Nah, kalau nggak salah, saya ingat nih bukunya, mana ya bukunya ya? Nih. Jadi ini dimuat bersambung di majalah Anita Cemerlang. Jadi saya akhirnya mengundurkan diri dari Gramedia. Jadi Mas Wendo, terima kasih. Mudah-mudahan doa saya didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala amal kebaikan Mas Wendo kepada saya juga kepada wartawan-wartawan lain di Gramedia mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.